Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal soleh sebagai bekal kita di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Kepada yang saya hormati Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri LCMA selaku dosen retorika dakwah 1, dan kepada akhwati fillah semua dan teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya sayangi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya pada usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Akhwati fillah rahimakumullah. Dari surat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa begitu mulianya kedudukan seorang ibu. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Dalam ayat sebelumnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, baru kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada ibu khususnya, memiliki kedudukan yang sangat mulia, karena disandingkan setelah mengesahkan Allah, setelah taat kepada Allah, baru kemudian berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena orang tua kita telah mendidik kita, membesarkan kita, wabil khusus ibu kita. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ketika kandungannya sudah mulai besar, memasuki usia 8 bulan, 9 bulan, mau tidur ke kanan salah, mau tidur ke kiri salah, ya, karena apa? Kandungannya sudah mulai membesar. Mohon maaf, bahkan buka kamar mandi pun kita di dalam rahimnya selalu dibawa-bawa. Untuk itu, jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Dalam sebuah hadis yang bunyinya, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah,
man ahaqqu bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dari kerabatku yang manakah yang aku lebih berhak berbakti kepadanya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasul jawab lagi, ibu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Barulah kemudian Rasul menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita juga bisa memahami bahwa kedudukan seorang ibu itu lebih tinggi derajatnya dibanding ayah. Mengapa? Karena keletihan, pengorbanan, perjuangan ibu, Masya Allah, sangat berat. Namun bukan berarti kita tidak menghormati ayah kita. Kita tetap harus menghormati ayah kita. Kita harus berbakti kepada keduanya. Namun di sini ibu lebih mulia dibanding ayah. Bahkan apabila ibu kita atau orang tua kita memiliki perbedaan keyakinan dengan kita, kita juga wajib, kita harus berbakti kepada ibu kita. Seperti contohnya yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat mencintai Islam dan juga sangat mencintai ibunya. Namun apa? Ibunya belum masuk Islam, ibunya tidak masuk Islam. Ibunya sangat membenci Sa'ad bin Abi Waqqas karena memeluk Islam. Hingga suatu saat ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini merajuk. Bahasa kitanya itu ngambek ya. Ngambek, gak mau makan nih. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan. Kemudian apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini merayu ibunya, membujuk ibunya. Untuk apa? Untuk bisa makan, supaya ibunya mau makan. Sampai sebegitunya ya, saking cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Walaupun ibunya berbeda keyakinan dengan dirinya. Ibunya bukan Islam, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas sudah Islam dan sangat mencintai Islam. Nah, dari sini juga kita bisa menarik kesimpulan, bisa mengambil hikmah bahwa apapun perbedaan yang kita miliki dengan orang tua kita, baik itu keyakinan ataupun bahkan hal sepele seperti perbedaan pendapat, kita jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Kita harus tetap berbakti, kecuali jika orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari surah Luqman ayat 14, kemudian dari hadis Nabi dan juga dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kedudukan ibu lebih mulia dan kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu. Baik akhwati fillah rahimakumullah, semoga yang barusan saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya bersama dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah, karena wasilah kita di dunia telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya mohon maaf apabila ada kealfaan atau kesalahan, bahkan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kealfaan hanyalah milik saya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.